Kalau memang tujuan untuk investasi, dia batangan dong. Emas itu adalah alternatif investasi. Lonjakan permintaan terhadap emas ini yang akhirnya membuat harga emas itu menjadi tinggi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa terjadi lonjakan permintaan terhadap emas, itu persoalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Pick Up. Pemirsa, di Indonesia harga emas antam diperkirakan akan menembus angka 2 juta hingga 2.400.000 per gramnya. Hal ini didorong karena adanya ketegangan politik dan melemahnya nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah mencapai rekor terendah di 16.970 per dolar Amerika Serikat, mendorong masyarakat Indonesia untuk beralih ke emas untuk melindungi harta kekayaan yang mereka miliki. Nah, dalam episode Unhas Pick Up kali ini kita akan membahas terkait fenomena lonjakan harga emas ini. Apakah sebuah peluang atau tantangan dalam berinvestasi? Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Bidang Ekonomi Moneter Internasional dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Ada Profesor Dr. Anas Iswanto Anwas SEMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Prof? Alhamdulillah, tetap semangat. Baik, sehat, Prof? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Nah, pemirsa, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan fenomena lonjakan harga emas ini, kami segenap dari Unhas TV ingin mengucapkan dulu selamat atas pencapaian guru besar yang baru-baru ini diraih oleh Prof. Anas. Siap. Oke. Nah, sebagai pengantar untuk tema kita hari ini, Prof. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih fenomena lonjakan emas yang terjadi saat ini? Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, semua pemirsa Unhas TV. Ya. Jadi memang yang menarik atau yang lagi tren saat ini adalah persoalan investasi di emas gitu. Iya. Sebenarnya fenomena ini secara sederhana kita bisa melihat bahwa ini kan pelajaran semester 1 di pengantar ekonomi bagi mahasiswa ekonomi. Bagaimana kita melihat pasar. Iya. Nah, itu kan sangat tergantung, harga itu sangat tergantung dari supply dan demand. Dan kenapa produk atau komoditi suatu barang itu meningkat, harganya meningkat, itu diakibatkan oleh demand atau permintaan terhadap barang itu juga meningkat. Nah, jadi fenomena emas ini dengan mudah sebenarnya kita bisa menjelaskannya akibat dari lonjakan permintaan terhadap emas ini yang akhirnya membuat harga emas itu menjadi tinggi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa terjadi lonjakan permintaan terhadap emas, itu persoalannya. Jadi memang banyak hal yang sebenarnya yang membuat lonjakan permintaan terhadap emas ini meningkat. Yang pertama tentu saja yang masih tren, masih hangat sekarang adalah persoalan-persoalan persoalan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika, kemudian ditambah lagi dengan geopolitik. Itu kan ujung-ujungnya akan membuat keadaan menjadi uncertainty, ketidakpastian. Nah, di dalam ketidakpastian itu maka baik investor maupun si konsumen itu tentu berjaga-jaga untuk menunggu situasi apa yang akan terjadi. Tetapi yang memiliki dana itu kan tidak bisa juga menunggu. Ya, jadi selalu memikirkan bagaimana uang atau dana yang dia miliki ini tetap bisa bermanfaat. Maka terjadilah pilihan-pilihan untuk berinvestasi. Jadi emas itu adalah pilihan alternatif ya. Emas itu adalah alternatif untuk berinvestasi. Nah, selama ini memang menunjukkan bahwa di antara semua pilihan-pilihan berinvestasi itu pilihan terhadap emas ini yang paling stabil. Nah, maka tentu saja masyarakat melirik ke
investasi yang stabil ini. Karena tentu orang berinvestasi itu menginginkan ada tambahan pendapatan Iya, gitu ya, betul. bukan malah pendapatannya semakin rendah. Nah, akibat dari kondisi ekonomi global, jadi mulai dari COVID sebenarnya sampai sekarang itu belum menunjukkan hal yang membaik ya. Iya. Habis COVID, kemudian krisis pangan, kemudian masuk sampai kepada krisis global, itu kan semua akhirnya menahan diri, terutama untuk kelompok-kelompok memang menengah ke atas yang punya duit. Hanya satu hal yang harus diperhatikan juga, bahwa investasi di emas itu tidak sama dengan investasi lain. Iya. Karena pasif income kita tidak jalan. Jadi kalau misalnya kita berinvestasi di deposito misalnya, Iya. uang kita tetap, tapi kan ada tambahan pendapatan dari bunga deposito. Nah, demikian pula saham misalnya. Kita beli saham, oke, kita jalan pasif income kita kan dari dari harga dividen dari saham itu, dan jumlah awal tidak berubah. Nah, kalau emas kan tidak seperti itu. Emas itu nanti dia bermanfaat atau dia akan memberikan nilai ketika kita menjual, Iya. gitu ya. Nah, kalau kita menjual berarti harus di-keep ini emas, kita harus simpan. Nah, ketika emas ini kita simpan, tentu ada resiko. Di situ ada resikonya kan. Bagaimana kalau hilang misalnya? Iya. Kalau dia hilang ya habis. Nah, kalau demikian maka jangan lupa, memang harga naik, tetapi ada biaya yang harus kita persiapkan untuk tempat penyimpanan, katakan. Tempat paling penyimpanan paling aman ya tentu saja di safe deposit box ya, Iya. baik di lembaga keuangan ataupun di mana. Berarti ada biaya. Iya. Jadi tidak semata-mata kita hanya melihat harga dari emas itu seperti yang di launching oleh Antam atau dimanapun, tapi Iya. harus kita pikirkan itu. Dan satu hal yang juga harus selalu kita pikirkan adalah selalu saja ada unsur-unsur spekulasi di dalamnya. Oke. Jadi dalam kondisi yang seperti ini selalu saja ada orang yang memanfaatkan situasi dalam kondisi seperti ini ya. Jadi misalnya apa yang dibikin spekulan, ya tentu saja bagi pemilik modal dia beli banyak kan Iya. emas itu. Nah, ketika sampai kepada puncaknya ya tentu dia ketika dia lepas harga kembali turun gitu. Jadi banyak hal yang tidak semata-mata kita hanya melihat dari harga emas itu, Iya. tapi harus kita memberikan literasi kepada masyarakat tentang apakah plus minus ya, Iya. apakah untung ruginya untuk kita berinvestasi di emas. Ya, saya kira begitu. Oke, jadi memang lonjakan emas ini terjadi karena adanya permintaan terhadap emas ini ya, Prof? Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih, Prof. Banyak analisis yang memproyeksikan harga emas bisa mencapai 1,78 hingga 2 juta Ya. per gramnya pada akhir tahun 2025, mencerminkan adanya kenaikan hingga 50%. Ya. Tanggapannya, Prof? Ini pertanyaan berbahaya ini. Karena kalau saya mengatakan dia akan menjadi Oke. lebih mahal, nah pasti bisa menjadi ayo kalau begitu mari kita beli emas gitu. Oke. Nah, benar, karena kalau masyarakat lagi sama juga dolar ceritanya, ya kan? Iya. Ketika ekspektasi terhadap dolar ini tinggi, maka tentu orang akan memborong Iya. dolar itu. Sama juga ini emas gitu. Ketika ekspektasi masyarakat bahwa harga emas ini akan semakin naik, orang akan memborong. Kan logikanya sederhana. Iya. Dia beli pada saat murah dengan harapan harga akan naik, maka dia untung ketika dia menjual kembali. Nah, kalau kembali ke pertanyaan itu, apakah harga emas ini akan naik? Sangat tergantung dari kondisi ekonomi, gitu ya. Oke. Nah, kondisi ekonomi yang saya maksud adalah selama kondisi ekonomi tetap seperti sekarang ini, ya, maka kemungkinan menurut saya memang harga emas akan semakin naik. Iya. Karena orang akan tidak ada pilihan lain untuk berinvestasi. Karena itu yang saya bilang tadi, keadaan yang Iya. ketidakpastian dalam ekonomi ini akhirnya membuat orang akan beralih ke aman ya, cari Iya. aman ya. Maka investasi yang paling aman itu dia, yang volatile dari price-nya itu, Iya. atau fluktuasi dari harga itu memang tidak terlalu besar gitu. Jadi Iya. lonjakan kenaikan emas ini sangat tergantung pada kondisi ekonomi ya, Prof? Kondisi ekonomi ya, dan itu dia kan begini, ketika permintaan suatu barang itu meningkat, Iya. apapun alasannya, maka pasti akan menyebabkan harga barang itu naik. Dan itu yang terjadi pada emas sekarang ini. Nah, sekarang kalau begitu,
kita kembali lagi pertanyaannya, apa yang menyebabkan permintaan terhadap emas meningkat? Itu dia, karena ketidakpastian, ya, dan orang tidak tahu harus berbuat apa, kemudian mencari aman, kemudian apalagi dengan harga yang menjanjikan, maka pasti akan lari ke emas. Oke, Ya, melihat kondisi ekonomi sekarang dan tentu ketidakpastian ya, yang ada ya. terkait dengan nilai rupiah, ini bagaimana tanggapannya, Prof? Nah, hubungan antara nilai rupiah dengan emas itu berbanding terbalik, atau kadang kita sebut sebagai negatif, ya. Oke. Negatif artinya kalau satu naik yang satu turun. Turun. Nah, sama dengan rupiah. Ketika terjadi pelemahan pada rupiah, berarti dolarnya yang meningkat, Iya. maka demand for emas pasti meningkat. Nah, kondisi sekarang akibat dari tingginya tarif ini itu kan akan mengganggu kita punya nilai tukar, Iya. yang akhirnya nilai tukar kita menjadi murah gitu ya, Melemah. atau melemah, ya. Akhirnya pilihan melemah berarti harga emas akan menjadi murah untuk proses tradingnya. Nah, maka itu yang terjadi sekarang. Nah, pertanyaannya kenapa melemah kita punya rupiah? Itu tadi kan akibat Iya. dari katakanlah krisis ekonomi Iya. global. Apakah itu penyebabnya akibat dari geopolitik? Iya. Apakah penyebabnya akibat jadi world trade dan sebagainya? Dan itu yang menunjukkan bahwa sebenarnya dalam pasar dunia ini semua saling ketergantungan. Apalagi negara kita itu sangat tergantung dengan perekonomian dunia, terutama Amerika. Sehingga kadang-kadang saya katakan bahwa kalau Amerika batuk-batuk, kita sudah muntah darah. Oke. Akibat dari begitu besar ketergantungan kita terhadap negara, katakanlah superpower Amerika Iya. itu. Ya, belum kita bicara bagaimana dengan negara yang berikutnya yang kita sebut sebagai Tiongkok. Iya, Nah, itu betul. semua pasti akan mempengaruhi kondisi ekonomi makro kita. Oke, Ya, Prof. Ya. Indonesia ini kan masuk ke dalam 10 negara penghasil emas terbesar di dunia. betul. Bagaimana kemudian pengaruh lonjakan harga emas ini terhadap perekonomian di Indonesia? Oke. Emas itu kan untuk mendapatkan emas kan kita harus mendulang. Oke. Oke. Mendulang emas itu kan perlu kos, Mhm. biaya. Nah, jadi pendulang emas ini yang tradisional itu tergantung dari harga emas. Jadi ketika biaya untuk mendulang emas itu lebih murah dari harga emas, maka orang akan mendulang emas. Berarti Iya. emas akan bertambah. Yang mengelola secara tradisional gitu ya. Oke. Nah, pada kondisi sekarang maka pasti keadaan menggembirakan bagi pendulang emas, kan harganya naik, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah memang benar kita masuk data menunjukkan bahwa Iya. kita Penghasil emas penghasil emas terbesar gitu. Kondisi penghasil emas terbesar itu bisa menjadi ancaman atau peluang, Iya. tergantung kita menghadapinya seperti apa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah regulasi terhadap proses emas ini. Jadi kalau pemerintah tidak cerdik misalnya, atau tidak piawai di dalam bagaimana mengelola sumber daya alam kita, maka bukan lagi peluang, dia akan menjadi ancaman gitu. Jadi kita berharap dia akan menjadi peluang, sehingga dia akan mendorong, membantu dalam kondisi ekonomi kita yang sudah sangat berat dan rentan ini. Dia akan menjadi dewa penolong untuk ekonomi kita. Saya kira begitu. Oke, jadi walaupun Indonesia sebagai salah satu negara 10 besar untuk penghasil emas, Iya. tapi itu akan jadi ancaman dan peluang tergantung bagaimana pemerintah dan regulasi Mengelolanya. Betul. Oke. Betul. Kemudian bagaimana prospek Indonesia ke depannya sebagai pemain global di industri emas ini, Prof? Kalau kita sudah masuk di 10 besar kan paling tidak kita sudah diperhitungkan, Iya. kan? Seharusnya kan seperti itu. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Jadi walaupun kita punya perusahaan BUMN yang kita sebut Antam, Iya. nah tapi kan barusan juga kita mendengar bahwa ada emas palsu, ya, tanda petik gitu ya. Iya. Emas palsu itu kan juga berarti pengelolaannya tidak baik. Nah, dengan kondisi itu
maka bisa saja masyarakat menoleh sebelah gitu ya untuk membeli produk kita sendiri. Karena jangan sampai gitu ya. Karena tidak ada transparansi bagi badan usaha milik negara yang memang diberikan hak oleh negara untuk mengelola emas itu, yang kita tahu adalah PT Antam. Iya. Dan percuma juga kalau misalnya kita bisa memproduksi lebih bagus, tetapi masyarakat lokal itu nggak percaya. Oke. Ya, akhirnya dia beli yang import. Nah, Iya. itu dia. Jadi harus ada kepercayaan yang dibentuk oleh BUMN ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga mau untuk membeli produk-produk yang dihasilkan oleh BUMN kita sendiri. Iya. Jadi selama itu tidak ada transparansi di dalam regulasi, ya, kemudian berita-berita itu harus kita komunikasikan dengan baik, sehingga tidak ada manfaatnya juga bagi negara, bagi ekonomi kita, selama kita tidak mencintai. Bolehlah kita katakan bahwa harus kita cinta produk sendiri atau produk dalam negeri. Ya. Oke, jadi memang harus ada transparansi ya, Prof, untuk membentuk kepercayaan khususnya oleh badan usaha milik negara ini. Ya. Oke, ini kan memang terdapat sejumlah badan usaha milik negara yang bergerak dalam investasi emas seperti Pegadaian dan tadi PT Antam. Apakah peningkatan jumlah permintaan emas ini akan memberikan dampak bagi pemasukan negara atau bagaimana, Prof? Iya, pastilah. Gitu ya. Pastilah. Selama itu yang saya bilang tadi. Yang selalu kelemahan kita adalah sebenarnya itu kita tidak memanfaatkan peluang yang ada gitu ya. Oke. Kita sering tiba masa tiba akal gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita ini kan sudah jelas bahwa ada prospek emas, tapi kan kita tidak melihat kondisi sekarang ini ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, kan nggak ada. Gitu ya. Padahal kan peluang ini untuk menangkap itu. Nah, nanti dia menjadi ancaman baru kasakusuk kita. Kenapa kita tidak buat pada saat itu? Nah, itu kelemahan kita di dalam melakukan perencanaan terhadap melihat kondisi yang ada ke depan, dan kita harus yakin bahwa tidak ada yang stagnan gitu. Semua berubah. Iya. Siapa yang menyangka bahwa tiba-tiba Amerika mempunyai presiden yang dalam tanda petik sedikit gila, menghantam pajak dengan begitu tinggi. Nggak kebayangkan seperti itu. Nah, kita tidak pernah bayangkan bahwa terjadi perang dagang antara Amerika dan China yang begitu tidak selesai-selesai. Tapi jangan dulu. Apakah memang itu real regulasi ekonomi? Jangan sampai ada titipan politik di dalamnya. Nggak bisa kita pisahkan di dalam menganalisa suatu persoalan ekonomi hanya ekonomi tok gitu, karena ada pasti ada kepentingan di dalamnya. Karena kalau kita sudah masuk di kebijakan antar pemerintah, maka pasti ada kepentingan di dalamnya. Dan itu yang harus bagaimana kita membuat kebijakan yang kita bisa tunjukkan bahwa kita loh bangsa Indonesia besar, bisa mandiri, bisa mengelola ekonominya sendiri ya, dalam kondisi yang sekarang ini, sehingga kita tidak hanya bangga sebagai penghasil nomor sekian segala macam, tetapi bagaimana kita memanfaatkan benar-benar sumber daya alam kita, dan ujung-ujungnya tentu saja untuk kesejahteraan rakyat kita. Oke, baik Prof. Berdasarkan fenomena ini, strategi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri kita? Ya, baik. Memang selama ini emas gitu ya. Kalau kita bicara emas, kan itu didulang, kemudian kita katakanlah kita ekspor. Nah, pertanyaannya, kalau dia komoditi biasa, itu nggak bisa kita langsung ekspor. Gitu. Kita harus melakukan harus ada nilai tambah, baru kita ekspor. Nah, pertanyaannya sekarang, emas bagaimana? Emas dari mana, bagaimana caranya sehingga emas ini punya nilai tambah? Nah, ini yang barangkali kita bisa masukkan dia dengan industri kreatif di dalamnya. Jadi tidak hanya sekedar emas batangan gitu ya, emas itu dalam bentuk lempengan, tidak gitu. Tapi kan kita kaya dengan budaya, katakan. Kita kaya dengan
kemampuan mendesain Iya. katakan. Nah di sini harusnya menurut saya sih turunlah industri kreatif di dalamnya. Bagaimana emas itu tidak hanya kita lepas dengan dalam bentuk gelondongan, dalam bentuk papan segala macam, mungkin bisa dalam perhiasan, gitu ya. Oke. Mungkin itu lebih bermanfaat dan ada nilai tambah di situ Nilai tambah. dibanding kita hanya menjual dia sebagai bahan mentah. Ya. Dan saya kira zamannya sekarang kan industri Iya. kreatif, ya. Tinggal kita bagaimana Mengkreasi. mendorong kreasi ini. Anak-anak muda kan begitu jago, hebat-hebat sekarang itu. Jadi di samping itu tentu saja akan menambah kesempatan kerja. Iya. Ya, kenapa tidak gitu ya. Tinggal sekarang ada pasarnya tidak kan gampang. Kita bisa lihat katakanlah kalau kita bicara mode itu Paris ya. Oke. Nah, kita kan bisa sasar ke sana. Jadi kita bisa bermain tidak hanya selama ini kain, pakaian, tenun apa segala macam. Kita tambah dengan perhiasan Emas. misalnya. Maka semakin sempurna. Kenapa tidak? Semua bisa kita lakukan. Dan itu yang menurut saya ada celah-celah yang kita harus berpikirnya out of the box gitu ya. Kalau hanya sekedar itu begitu ya sudah begitu. Tapi kalau kita mau maju, kita harus keluar dari situ. Mari jangan kacamata kuda. Kacamata kuda itu begitu terus gitu. Oke. Ya coba keluar sedikit melihat yang kalau kita mau maju sih menurut saya sih begitu. Negara ini harus dikelola seperti itu. Kalau bisnis yang bisnis as usual ya begitu-begitu nih. Tapi kita mau ada lonjakan yang tinggi. Iya. Nah lonjakan yang tinggi itu kita punya anak muda yang jago-jago. Mari kita semua pikirkan kemudian kasih kesempatan. Kenapa tidak? Ya, kira-kira kalau menurut saya bisa aja. Kalau mau itu persoalan mau atau tidak gitu. Jadi memang perlu ada pemikiran out of the Harus box ya. saatnya sekarang gitu. Mengkreasikan. Saatnya sekarang kalau menurut saya. Oke. Nah, selanjutnya Prof kita akan membahas mengenai peluang dan resiko investasi emas. Ya. Tapi ditahan dulu Prof karena kita akan kembali setelah jeda berikut. Baik pemirsa, terima kasih karena masih membersamai kami dalam program Unhas Speak Up. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peluang dan resiko dalam berinvestasi emas. Tapi sebelum itu nih Prof, sejak kapan sih Indonesia mulai mengenal investasi emas? Oke, kalau pertanyaan saya sejak kapan ya sudah lama karena Iya. memang kan kalau kita lihat kita negara produksi Iya. emas yang tinggi, kemudian kan juga ada Pegadaian, ada PT Antam, Iya. itu kan memang sudah lama. Tapi dia menjadi mulai digemari ketika informasi itu yang menunjukkan bahwa ini loh ada alternatif investasi yang menjanjikan. Dan memang menurut saya sih kebetulan tren dari harga emas itu kan juga terus naik gitu. Meningkat. Iya, jadi ketika informasi itu ada, kemudian masyarakat maka itu akan mulailah menyebabkan orang tertarik untuk investasi di emas atau salah satu alternatif investasi itu adalah emas. Ya. Nah, apa sih Prof sebenarnya keunggulan investasi emas dibandingkan instrumen lain di tengah ketidakpastian global ini? Oke.
pertanyaannya, kalau investasi kan bukan hanya emas, Iya, gitu. betul. Pilihan-pilihan investasi banyak. Nah, kenapa orang mau berinvestasi? Jawabannya kan sederhana, ingin menambah pendapatan. Betul. Oke, dan jangan lupa bahwa hukum alam itu, kalau bisa saya katakan hukum alam itu kan semakin tinggi return yang kita inginkan, maka risk-nya, resikonya juga semakin tinggi. Oke. Nah, itu yang susah kalau kita mau untung besar tapi tidak mau resiko. Itu kan persoalan. Jadi sama juga investasi emas ini gitu. Karena dengan emas itu kan sebenarnya keuntungannya hanya diharap dari harga, Oke. ya. Nah, kita harap karena tren harga itu naik. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah benar? Apakah ada kepastian bahwa harga emas akan naik terus? Iya, Nah, itu dia. Nah, masalahnya di situ. Nah, bagaimana kalau dia turun? betul. Kan bisa saja dengan segala, nggak ada yang bisa jamin bahwa itu harga emas itu akan naik terus. Nah, risikonya ada di situ. Nah, berarti kalau Anda mau berinvestasi emas, Anda siap juga untuk menerima risiko seperti itu. Bahwa pada saat dia akan turun. Iya. Nah, itu satu. Kemudian karena dia barang yang ada atau wujud nyata, maka tentu harus kita jaga. Iya. Ya, setiap saat orang bisa curi gitu ya. Setiap saat bisa hilang gitu. Kemudian kalau kita bandingkan lagi emas ini dengan investasi yang lain, seperti saya bilang tadi, emas kita untung ketika kita jual. Iya. Ya? Dan percayalah, dalam kondisi yang hiruk pikuk seperti ini, ada saja orang yang memanfaatkan itu berspekulasi, pasti itu. Ya? Ketika harga minyak goreng naik, pasti ada unsur spekulan di situ. Ketika harga BBM Naik. langka, pasti ada orang berspekulasi. Sama juga ini. Nah, berarti masyarakat juga harus kita kasih literasi bahwa ya warning gitu ya, hati-hati karena ada saja orang yang berspekulasi di situ. Nah, spekulasi ini bisa menyebabkan harga itu anjlok, turun ke bawah. Nah, kemudian juga jangan lupa bahwa keuntungan tadi saya bilang, keuntungan dari emas ini kan kalau kita jual. Iya. Gitu ya. Selama kita tidak jual, kita tidak dapat apa-apa. Nunggu saja, berdoa saja supaya harganya naik. Nah, selisih ketika kita jual itulah keuntungan. Iya. Nah, berbeda dengan beberapa investasi, katakanlah tadi saya sudah singgung, katakanlah deposito. Iya. Deposito uang kita ini hari kan kita tetap dapat bunga setiap bulan, passive income jalan terus. Emas kan tidak begitu. Nah, itu dia. Bedanya itu yang harus dipahami gitu ya. Nah, sama juga investasi emas sama kan juga tanah, kita beli tanah. Tanah ya kita tunggu sampai tanah itu kita bisa jual, barulah. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya, apakah mudah kita menjual emas nantinya? Iya. Apakah mudah termasuk tanah? Apakah mudah kita menjual tanah? Kan susah. Tidak mudah atau tidak liquid namanya. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi memang kalau tadi pertanyaan tentang peluang ya. Iya. Peluang. Jadi peluang bagi negara kita karena kita produksi, ya bagaimana mestinya kita genjotkan produksi kita supaya kan lebih banyak. Memanfaatkan pasar domestik dulu, kemudian barulah kita menyasar ekspor katakanlah. Memanfaatkan pasar domestik yang cukup banyak, lumayan 200 juta penduduk kita. Taruhlah setengahnya saja suka emas, ya? Atau kita perbanyak orang kawin, orang nikah supaya emas juga laku gitu. Karena harus seperangkat alat seperangkat emas ya. Seperangkat itu ya itu juga menjadi baik. Nah, tetapi di sisi lain adalah ancaman. Nah, ancaman itu bisa saja terjadi. Makanya bagaimana ancaman itu kita rubah dia peluang. Karena dia tadi kita sudah singgung, dia sangat terkait dengan nilai tukar gitu. Nah, nilai tukar, pergerakan nilai tukar bisa tidak disebabkan oleh emas, tapi dia berdampak terhadap emas ya. Jadi sama sekarang katakanlah kita keluar emas. Apakah nilai tukar kita, apakah rupiah kita bisa melemah? Bisa. Selama kebijakan tarif ini tetap berjalan ya, yang akhirnya akan mempengaruhi ekspor kita. Ekspor terpengaruh,
pasti terpengaruh di nilai tukar kita. Rupiah kita semakin lemah. Nah, baru kita tarik emasnya. Oke. Karena nilai tukar rupiah kita lemah, selamatlah emas. Mas. Harga emas semakin tinggi. Itu dia ya. Jadi sangat tergantung dari kondisi ekonomi global. Iya. Kemudian bagaimana mulai kita pikirkan, karena pasti itu akan terjadi. Ekonomi ini itu ada yang kita sebut sebagai bisnis cycle gitu. Oke. Nggak ada bisnis begini terus, pasti dia bisnis Ada cycle kalanya gitu. ya. Ya. Jadi ketika dia turun, kita sudah antisipasi. Nah, jangan nanti turun baru kita kaget, dia tahu mau bikin apa-apa. Padahal sebenarnya kalau dari awal kita punya perencanaan yang baik, kita siapkan dengan baik, maka lebih mudah kita atasi. Jadi harus diantisipasi. Early warning system. Oke. Itu yang kadang kita tidak punya. Tiba masa, tiba akal kalau menurut saya gitu. Iya, betul. Oke. Masyarakat Indonesia saat ini, Prof, lebih banyak berinvestasi dalam bentuk emas perhiasan Ya. dibandingkan emas batangan. Ya. Tanggapannya Prof terkait hal ini seperti apa, Prof? Ya, bagus sih itu kan kalau kita ada itu di viral ya, Iya. atau di masyarakat ya, minta maaf ini pare-pare ke sana kan pamer kalau ada Sigap. kawinan itu nggak ada yang bisa berdiri tegak gitu. Semua Oke. bungkuk karena berat di cincinnya berapa segala macam. Iya, emas itu pasti berbeda nilainya kan ketika dia batangan atau dia berbentuk perhiasan. Betul. Nah, tetapi kalau memang tujuan untuk investasi, dia batangan dong. Oke. Kan ceritanya begini. Karena kita mau dia investasi, berarti kita berharapkan ada uang dari situ. Iya. Nah, jadi segala sesuatu pilihan terhadap investasi, kita mau investasi yang liquid. Investasi yang liquid itu adalah investasi yang mudah untuk kita jual. Mudah untuk kita jual gitu. Nah, kalau emas memang kita manfaatkan dia untuk investasi, untuk mendapatkan uang, jangan rubah, jangan bikin dia perhiasan gitu. Ya. Tetapi kalau memang ya tergantung kemampuan dan kemauan orang kan. Tapi kalau dia hanya untuk pakai fashion, pakai bergaya, ya tidak apa-apa dalam begitu. Tapi dia juga kita bisa buat dia hilirisasi. Karena harga emas itu bisa saja menjadi lebih mahal ketika kita tambah dengan pernik-pernik katakanlah. Oke. Apalagi kalau masuknya berliannya, masuknya apanya gitu ya. Nah, dia akan ada nilai tambah untuk dia. Dan kita sasar kan tidak semua orang membeli emas mau batangan. Iya. Ya, kecuali memang tadi pemain yang saya maksud adalah memang berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, ada pasarnya. Nah, tapi kalau kita sasar ibu-ibunya lain lagi. Iya. Dia tidak mau batangan, dia mau perhiasannya. Nah, jadi kita juga harus pandai melihat klaster terhadap pasar. Oke. Itu dia. Kalau memang kita mau melakukan ekstensifikasi terhadap produk emas ini. Jadi memang apakah lebih disarankan untuk investasi dengan emas batangan atau tergantung tujuannya saya bilang tadi. tujuannya ya? Iya. Kalau tujuannya memang adalah untuk investasi daripada sekarang nggak bisa ngapa-ngapain karena takut kondisi ekonomi global segala macam, beli batangan dong supaya lebih mudah ketika nanti mau berinvestasi, mau move ke investasi yang lain kan lebih mudah jualnya dibanding dia berbentuk perhiasan gitu. Tergantung tujuannya. Oke. Nah, bagi investor pemula nih, Prof, kapan sih waktu yang tepat untuk membeli emas saat harga sedang tinggi seperti sekarang ini? Kalau dia pemain, Iya. sama juga saham. Kapan tepat sama juga yang harga bergerak ya. Itu kan logika sederhana. Kalau ada komoditi, produk atau apapun namanya, kita mau masuk di dalamnya dan mengharapkan keuntungan, kan kita beli pada saat dia murah dengan ekspektasi nanti akan menjadi mahal, baru kita jual. Nah, itu juga hati-hati karena bisa saja ada yang kita sebut sebagai istilahnya gorengan gitu. Iya. Jadi ada memang orang yang menggoreng, artinya mempunyai modal besar, sama juga emas katakanlah. Tadi kan kita kembali ke teorinya mengatakan bahwa permintaan terhadap emas itu meningkat ketika orang meminta. Iya. Jadi kalau katakanlah kita berdua katakanlah kita punya duit banyak, kita beli kan, karena kita punya duit banyak, kita beli banyak gitu.
Ketika kita beli banyak kan harga naik. Iya. Yang lain pada beli. Nah, ketika sudah harga naik, kita jual nih kita punya. Padahal kita yang memancing untuk itu. Dan bisa saja dilakukan oleh kelompok-kelompok orang gitu. Sama juga ketika sekarang diindikasi bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya membuat harga saham turun. Ketika harga saham turun, maka dibeli ya saham itu. Tentu oleh pemodal-pemodal besar. Nah, kemudian dia batalin kebijakan itu. Naik lagi harga saham. Maka untunglah orang yang membeli saham ini pada saat harga rendah. Nah, jadi kalau katakanlah generasi Z mau sekarang ya, ya namanya kan itu nggak ada yang pasti gitu. Betul. Sama saya bilang tadi, apakah yakin besok harga emas akan naik gitu ya? Nah, beli saja ya harga murah gitu. Tetapi ketika Anda beli itu kan menambah permintaan. Kalau semua orang membeli akan menambah permintaan, akan menyebabkan harga emas itu naik, pasti dia naik karena demand for emas itu bisa meningkat. Cuman di situ kan ada sedikit gamblingnya. Ada gamblingnya, kita menjadi gambler karena kita mengharapkan harga itu naik, kan? Nah, jadi kalau dia naik, makanya investasi itu kalau mau aman adalah ada teorinya itu jangan menyimpan telur pada satu keranjang. Jadi kalau ada uangmu jangan pada satu tempat itu. Ketika itu anjlok habis. Tapi kalau kita bagi-bagi, kita bagi-bagi, dia anjlok kan ada tempat lain saya masih bisa untung. Nah, jadi harus menyebar resiko istilahnya, itu juga perlu. Baik. Terakhir Prof, sebagai closing statement, tadi juga dijelaskan bahwa tidak ada yang menjamin harga emas akan terus naik. Kiat-kiat nih bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan emas. Ya, baik. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa emas itu adalah alternatif investasi. Nah, memang kalau kita lihat tren harga emas sekarang ini menggiurkan, ya, menggiurkan karena luar biasa memang trennya terus positif dan naik. Tapi kita harus juga sadar bahwa tidak akan mungkin dia naik terus, gitu. Artinya apa? Kita masyarakat juga harus siap yang kita sebut sebagai resiko, gitu ya. Resiko itu adalah ya ketika dia turun, karena tadi keuntungan emas itu adalah kita beli dan kita jual. Jadi ketika harganya turun, pasti kita rugi karena kita beli dia menjadi mahal. Ya. Literasinya itu di situ. Maka yang paling aman menurut saya, saya tidak larang, silakan aja untuk membeli emas. Tapi kalau bagus itu adalah Anda karena ada resiko, maka Anda mendistribusi juga itu resiko. Jadi kalau buntung kita di emas kan ada tempat lain kita beresiko. Jangan semua Anda fullkan di emas gitu ya. Nah, karena itu saya bilang tadi, kalau untung ya selamat gitu. Tapi kalau buntung karena namanya juga resiko. Pasti ada, tidak bisa dong. Tidak bisa juga kita menginginkan tiba-tiba uang kita bertambah banyak kemudian kita tidak mau dengan yang disebut resiko. Enggak. Jadi yang penting itu sadar bahwa memang kondisi sekarang ekonomi investasi di emas baik, tapi jangan lupa bahwa tetap beresiko. Karena itu harga itu bisa naik turun. Saya kira itu yang paling penting. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Prof. Anas atas closing statementnya. Pemirsa, semoga informasi dan wawasan yang dibagikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam bijak untuk berinvestasi dalam emas. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Anas Iswanto Anwas SEMA selaku Guru Besar Bidang Ekonomi Moneter Internasional Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin. Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang selalu setia menyaksikan Unhas Pick Up kali ini. Dan untuk itu saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.